program MBG Pak Prabowo ya, itu bisa menjadi pintu masuk untuk menjatuhkan dia ke depan loh. Itu nggak bisa dipungkiri. Saya sudah analisis itu dan saya sudah memperkirakan. Tolong Pak Prabowo dan tim segera berbenah di program MBG ini. Saya tahu program tersebut program yang sangat bagus dan program yang luar biasa. Tetapi kalau ini tetap dijalankan dengan cara ini, yang sekarang, itu akan menjadi pintu masuk kejatuhan Pak Prabowo dan Gibran. Saya nggak mau itu terjadi. Makanya saya bikin konten seperti ini. Di edisi pertama saya sudah buat ya kontennya, ya videonya. Mengapa? Mungkin saya akan lebih detail lagi sekarang. Oke, jadi teman-teman semua biar paham semua ya. Jadi ini alurnya, kita sama-sama tahu bahwa APBN sudah ketok palu ya di September 2025 mengesahkan anggaran untuk MBG ini adalah 335T ya. Ambil jatah anggaran pendidikan 223T, 223T. Artinya apa? Jadi saya bacakan dulu ya. Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 23 September 2025. Ya, salah satu prioritas terbesar APBN 2026 terletak pada program makan bergizi gratis yang mencapai 335 triliun. Dalam APBN 2026, alokasi anggaran untuk pendidikan menjadi 769,1 triliun. Dari yang sebelumnya sekitar 757,8 triliun. Namun jumlah anggaran pendidikan disedot hingga 223 triliun untuk program MBG. Oke ya, clear ya di sana ya. Tetapi saya mau mencermati gini loh, lucu gitu ya. Waktu tahun 2025 kemarin, anggarannya 70T kan. Nah, untuk penerima manfaat yang merasakan manfaat itu sekitar 55 juta. Ya, itu yang kita dapat ya infonya ya dari pemerintah. Nah, ketika target ditingkatkan, achievementnya ditingkatkan untuk 2026 ini, ya, targetnya adalah penerima manfaat itu bisa merasakan itu sekitar 85 juta. Artinya dari yang kemarin 55 juta menjadi 85 juta. Waktu 55 juta orang menerima manfaat, ini anggarannya sekitar 70T. Nah, ini untuk mencapai 85 jutaan ya, naik sekitar 30 juta penerima manfaat, itu kenapa naiknya anggarannya dari 70 bisa ke 335 triliun gitu. Itu sesuatu yang janggal sebenarnya kalau kita dari sisi kita ya mencermati itu. Tapi saya juga oke lah, whatever lah. Mungkin ada cara-cara lain dari tim Pak Prabowo Gibran untuk melakukan hal-hal yang lain. Nanti kita kaji lagi mengenai anggaran itu. Yang saya ingin soroti adalah evaluasi yang kemarin gitu ya. Jadi gini loh, waktu menjalankan penerima manfaat 55 juta aja, itu kan kalang kabut, banyak persoalan ya kan. Nah ini, dia genjot dinaikkan 5 kali lipat, 355 triliun ya, untuk 85 juta penerima manfaatnya. Itu sesuatu yang menurut saya sangat berat gitu loh bagi BGN sendiri. Saya berpikir seperti itu ya, tapi mudah-mudahan pikiran saya salah gitu. Ya, kita mungkin Pak Prabowo harus clear ya di sini. Saya juga ingin mengatakan gitu ya, berapa persoalan-persoalan memang yang ada ya, persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Salah satunya misalnya di Sukabumi kan, kebijakan dapur SPPG di kota Sukabumi mulai bermasalah. Bermasalah itu karena apa? Karena jadi ini murni teknis lapangan ya Pak. Dapur MBG yang sudah dibentuk di awal, ya, dia mensuplai sekolah-sekolah ya, penerima manfaat sekitar 3.000 paket per hari. Tiba-tiba ada kebijakan datang dari BGN, pemerataan namanya, diambil. Zonanya diambil, ditarik, yang tadinya dia mengirim 3.000 menjadi 1.000. Ini kan jadi satu masalah juga Pak. Masalahnya orang
mitra ini, yang membangun ini mitra ya. Kalau memang ini BUMN, kita nggak peduli, dimiliki oleh negara nggak peduli. Ini mitra yang bekerja sama ya, dijahit oleh yayasan gitu ya. Nanti kita ngomong mengenai yayasan ini berkali-kali saya akan sikat nanti. Di yayasan masuk, tiba-tiba bisnisnya hilang gitu ya. Ini kan bisnis ya. Kita ngomong bukan misi kemanusiaan lah kalau di lapangan untuk mitra-mitra, udah jujur aja. Ini bisnis. Jadi nggak bisa berkelit lah para pengusaha yang dijahit oleh yayasan untuk mendapatkan kontrak dari BGN. Itu bisnis. Nah, ini jadi problem. Masalahnya jadi problem. Ya, crash antara zona ini ya diakibatkan mungkin satu karena kedekatan yang baru yang datang ini, titik baru yang datang, dapur yang baru yang datang. Itu memang kedekatannya dengan kekuasaan, mungkin dengan BGN, dengan partai politik, sehingga merebut. Itu bisa terjadi nggak? Bisa. Inilah aturan-aturan yang saya katakan. Itu bisa crash dan akhirnya membuat orang atau mitra bisa mundur. Nah, kemudian, ini juga saya dapat beritanya ya, murid SMAN 1 Wamena sebut porsi MBG lebih banyak saat Gibran datang. Nah, itu waktu pas Gibran datang, ya, Wapres kita datang ke Wamena, itu ya mereka desain setting sehingga porsinya lebih banyak. Nah, ini kan juga gimana kontrol? Ini salah satu persoalan-persoalan yang di lapangan loh, Pak. Ya kan? Masa ketika pimpinan datang baru rapi? Nah, itu bagaimana aturannya? Gitu ya. Nah, ini ada lagi. Nah, BGN kan mengingatkan ke pengusaha, MBG bukan sekedar bisnis, tapi misi kemanusiaan. Sulit, Pak, seperti itu. Sulit menurut saya. Tetap aja pengusaha akan cari untung. Nggak mungkin gitu loh. Mending dikelirin aja, ini bukan misi kemanusiaan, tetapi bisnis kalian. Tetapi bisnis yang kalian jalankan, bekerja sama dengan negara, punya aturan yang jelas, punya payung hukum yang jelas. Apabila ada kesalahan, strict seperti apa, gitu loh. Nah, mungkin negara akan masuk di sektor keamanan, contoh ya. Nah, ini agak sulit loh mindset negara yang misi kemanusiaan digabung menjadi mindset para pengusaha yang mencari cuan. Nah, ini aturannya harus clear, harus clear. Mungkin edisi yang berikutnya kita akan membicarakan anggaran yang sudah dicanangkan itu 355 triliun itu untuk apa aja sih? Kita bahas, kita bedah gitu ya sama-sama, karena kan itu uang kita juga. Dan infonya juga ini yang membuat akhirnya menjadi defisit neraca kita, yang sehingga tahun 2026 Menteri Keuangan itu akan pusing bagaimana menutupi struktur APBN ini gitu loh. Ya ujung-ujungnya adalah ngutang. Ujung-ujungnya kita akan ngutang lagi. Tapi saya tidak mau membahas itu semua. Intinya apa yang saya sampaikan ya, ini kendala-kendala di lapangan dan lain-lain. Artinya banyak pintu masuk lah. Kalau ini didiamkan, tidak dibuatkan payung hukum, banyak pintu masuk. Di mana orang mudah sekali ya menyerang Pak Prabowo dan Gibran dengan proyek ini. Dan saya yakin ya Pak Jokowi sedih loh ini melihat seperti ini. Ya, ini kan tujuannya, cita-citanya sungguh besar ya, cita-cita menuju Indonesia emas tahun 2045. Dan saya juga menyetujui hal ini. Kalau ini tidak dibenahi, tapi ini acaranya seperti hari-hari kemarin dan sehari ini, yaitu namanya merampok, tidak bisa diaudit gitu loh. Karena kan pakai yayasan, banyak. Nanti saya akan bahas kenapa ini tidak bisa diaudit. Ya, kita akan lanjut lagi di konten berikutnya ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang.